sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf saya agak terlambat untuk join, tadi ada macet di jalan. Nah, tadi mudah-mudahan sudah melihat video yang dibuat oleh seseorang, ada di YouTube, dan video ini sangat menarik karena seorang peneliti telah membuat satu pengamatannya mengenai mengapa ateisme berkembang di Indonesia, atau bagaimana ateisme berkembang di Indonesia. Dan salah satu hal yang menarik sebenarnya yang dikatakan oleh beliau itu, penyebab dari perkembangan ateisme tersebut adalah yang akan kita bicarakan sekarang ini, yaitu isu-isu terkait dengan ateisme baru ya. Sebuah ateisme yang muncul dari wawasan yang lebih dekat kepada sains daripada filsafat dalam arti yang kita lihat kemarin ya, pada Feuerbach, pada Marx, Freud, Nietzsche, atau Jean-Paul Sartre ya. Itu sebenarnya gagasan-gagasan lama, tapi di era sekarang itu lebih terkait dengan sains ya. Nah, jadi itu yang akan kita coba bicarakan pada malam hari ini. Saya akan coba share screen, mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian sudah menerima bahan ini. Oh salah, maaf ini salah, ini acara tadi sebentar. Saya harus buka lagi berarti. Nah, oke, ada ini dia. Jadi yang flyer warna biru ya? Iya, Pak. Oke, baik. Nah, ini bahan yang akan kita pakai, dan kita akan fokus pada malam hari ini untuk isu pemikiran ateisme baru. Dan kita sudah lihat sepintas kemarin bagaimana ateisme itu di dalam wacana sekarang ini itu ada ateisme lama, ada ateisme baru, gitulah. Dan ateisme lama itu adalah ateisme yang fondasi filsafatnya sangat kuat. Ateisme baru ini istilah yang lebih jurnalistik ketimbang satu aliran yang disebut-sebut oleh para ahli filsafat, tapi dia munculnya lebih disebut-sebut oleh para jurnalis, kira-kira begitu. Oke, jadi kita sudah lihat kemarin bahwa ateisme baru ini istilah yang merujuk pada gerakan ateisme pada abad 21 ya. Jadi abad 21. Jadi ini sangat sangat baru. Jadi ini perkembangan pada tahun 2000-an, dan istilah ateisme baru itu disebut pertama sekali oleh majalah White pada November 2006, dan majalah ini menyebutnya dengan adanya Four Horsemen. Jadi 4 penunggang kuda. Jadi di era itu, di tahun-tahun sekitar 2006 ini dan beberapa tahun juga sesudahnya itu ada 4 orang yang menulis buku tentang ateisme, dan rupanya bukunya sangat terkenal ya, bestseller, dibaca banyak orang, dibicarakan, kontroversial dan seterusnya, sehingga kemudian majalah White ini menobatkan ke-4 orang ini sebagai Four Horsemen, 4 penunggang kuda ya. Dan itu dimulai pada tahun 2004 sebenarnya. Jadi mulainya beberapa tahun sebelumnya, ketika ada orang bernama Sam Harris ini orangnya, menulis buku The End of Faith, Religion, Terror, and the Future of Reason. Ini buku yang sangat keras sekali, dan kelihatannya Sam Harris ini sangat marah sekali.
dengan peristiwa yang terjadi pada 11 September 2001 beberapa tahun sebelumnya. Ini apa namanya, serangan terhadap Menara Kembar yang dilakukan oleh teroris ya. Dan kemarahan ini ditujukan oleh Sam Harris kepada Islam, kepada agama Islam, kepada mungkin juga orang Islam. Dan karena itu kemudian dia mengkritik agama, mulai dengan Islam, tapi akhirnya juga Kristen dan Yahudi. Akhirnya dia juga menulis sebuah buku kecil, surat kepada bangsa Kristen, jadi surat kepada orang-orang Kristen yang berisi kritik dia terhadap agama Kristen. Dan tahun 2006 setelah penobatan apa tadi Four Horsemen ini, dia punya serial TV namanya The Root of All Evil, akar dari segala kejahatan. Dan dia di dalam film itu menyebut akar segala kejahatan itu adalah agama. Dan bersamaan dengan itu ada juga buku Richard Dawkins yang sangat apa ya, sangat populer ya, yang sangat laku keras ya, dalam bestseller dunia. Dia menempati selama 51 minggu. Nah, jadi ada 4 orang ini yang menulis buku yang terkenal, saya sebutkan tadi 2 saja, Hitchens, Dawkins, Dennett, dan Harris. Oke, itu 2006 ya. Nah, tapi sebenarnya kontroversi itu terus berlangsung di tahun-tahun itu. Pada tahun 2010 mulai ada orang yang mulai jenuh dan bosan dengan wacana ateisme baru ini. Ada seorang penulis terkenal namanya Tom Flynn. Dia menulis artikel Why I Don't Believe in the New Atheism. Kenapa saya nggak percaya pada ateisme baru ya. Dan dia akhirnya menyebut bahwa ateisme baru itu bukan gerakan, bukan hal yang betul-betul baru. Dia hanya satu publikasi materi ateisme yang kebetulan diterbitkan oleh penerbit yang ternama, dibaca oleh jutaan orang, dan muncul dalam daftar buku yang terlaris ya. Nah ini apa namanya, mulai gugatan terhadap istilah ateisme baru yang sudah populer tadi pada tahun 2006. Dan bersamaan dengan itu pun ada gelombang yang mulai menentang. 2015 misalnya dicatat dalam satu saya kira apa ya, koran atau jurnal gitu, The New Republic. Dan ada ahli biologi yang ateis namanya David Sloan Wilson. Dia mengatakan bahwa ateisme itu ateisme baru itu sudah mati ya. 2017 ada lagi tokoh penulis Myers yang kemudian dia secara terbuka dia meninggalkan gerakan ateisme baru ya. Jadi antara 2006 tadi sampai 2017 selama 10 tahun itu terjadi kontroversi ya, antara yang setuju dan yang tidak setuju. Dan kontroversi itu terus berlanjut. Dan akhirnya sebenarnya di 2019 ada orang namanya Stephen Fry yang mendokumentasikan gagasan yang tadi disebut The Four Horsemen. Dia menulis satu buku yang berasal dari percakapan 4 orang ini tentang ateisme. Dan jadilah buku ini The Discussion, atau di versi lain The Conversation That Sparked an Atheist Revolution. Jadi dia menyebut ini revolusi ateisme ya. Tapi ini dokumentasi yang bagus dan kita bisa melihat dari pemikiran mereka tentang apa yang disebut dengan gerakan ateisme baru ini. Nah, saya akan banyak mengambil bahan juga dari buku ini untuk uraian pada malam hari ini.
seperti kita sudah sebut juga semalam, sebenarnya ada satu horse women, jadi penunggang kuda perempuan namanya Ayaan Hirsi Ali. Ini orang yang sebenarnya sudah diundang pada tahun 2007 ketika terjadi satu konvensi ada pertemuan para ateis global yang dimotori atau dipimpin oleh empat tadi. Ayaan Hirsi Ali sebenarnya sudah diundang, tapi dia kemudian di menit terakhir membatalkan, dan pada pertemuan yang 2012, 5 tahun kemudian, dia datang dan pada waktu itu Hitchen sudah meninggal dan dia menggantikan posisi Hitchen. Nah, seperti saya sudah sebut kemarin, Ayaan Hirsi Ali ini tokoh yang sangat anti pada Islam. Dia menyuarakan Islamofobia di Belanda, terutama terkait dengan ajaran-ajaran yang buruk menurut dia tentang agama Islam. Dan kemudian dia sangat terkenal di Belanda, tapi kedatangannya di Belanda yang sebenarnya dia merupakan imigran dan mencari suaka karena isu-isu terkait dengan sunat perempuan, perjodohan yang dipaksakan, itu telah menarik perhatian pemerintah Belanda untuk memberikan suaka, tapi akhirnya diketahui bahwa itu semua bohong, dan akhirnya dia pun diusir dari Belanda dan dia pindah ke Amerika. Nah, jadi ada tokoh lain namanya Ayaan Hirsi Ali, dan dia punya kritik yang terus-menerus sampai sekarang yang keras sekali terhadap agama Islam, dan akhirnya sebenarnya terhadap agama semuanya dengan mengedepankan pandangan ateisme. Oke, kembali ke The Four Horsemen, itu ada 4 tokoh ini dengan buku-buku yang paling utama dari mereka: God is Not Greed, Breaking the Spell, the God Delusion, dan The End of Faith. Itu dari Hitchen, Dennett, Dawkins, dan Sam Harris ya. Ini 4 buku ini yang gampang kita peroleh di internet, dan kita bisa mencoba untuk mempelajari apa pemikiran mereka. Nah, jadi seperti kita juga sudah singgung, sebenarnya basis dari ateisme baru, kemarin kita sudah lihat sedikit, itu adalah saintisme. Di sini sebenarnya kita perlu melihat perbedaan sains dengan saintisme. Kalau sains itu ya ilmu pengetahuan berdasarkan suatu studi tentang hal-hal yang alamiah dan juga perilaku hal-hal yang alamiah, sehingga kemudian kita mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang fenomena alamiah. Dari situlah kita mendapatkan pengetahuan tentang sains yang sekarang menjadi sains apapun ya, sains alam maupun sains sosial ya. Nah, sementara saintisme itu adalah sebuah ideologi. Jadi saintisme itu bukan metode ilmiah, saintisme itu adalah ideologi yang menganggap bahwa kebenaran itu hanya sains. Jadi orang yang terlalu bersemangat dengan sains dan kemudian setelah mengkritik agama, mengkritik filsafat, akhirnya mereka mengatakan sebenarnya yang bisa diandalkan cuma sains ya. Dan karena itu disebut saintisme ya. Atau kadang-kadang malah dengan istilah yang lebih pejoratif, scientolatry ya. Jadi melakukan ideolatry, menganggap sebagai idolatry ya pada sains itu ya, menganggap sebagai ideologi akhirnya sebenarnya. Jadi sains itu satu-satunya yang bisa memberikan kebenaran. Kebenaran ini juga absolut. Kemudian materi itu lebih primer, atau materi adalah realitas yang primer, dan karena itu ini menghasilkan materialisme. Dan behavior atau perilaku itu ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang impersonal. Jadi mereka tidak percaya, tidak terlalu tertarik dengan yang disebut paham kebebasan manusia.
all values, seluruh nilai-nilai itu juga konvensi sosial. Jadi yang disebut nilai-nilai religius, nilai spiritual, nilai-nilai filosofis itu tidak ada. Dan kemudian masyarakat yang ideal itu sebenarnya bisa dibayangkan, bisa dibuatkan roadmap-nya sehingga kita bisa membangun suatu masyarakat yang ideal. Nah, kira-kira itu saintisme. Pada umumnya, ilmuwan itu tidak menganut saintisme. Ilmuwan itu paling sedikit, bukan paling sedikit, paling jauh itu agnostik. Saya akan beri contoh, ini Carl Sagan. Carl Sagan itu adalah apa ya, seorang ahli kosmologi yang sangat terkenal, menulis buku Kosmos judulnya ya, bukunya ada terjemahan bahasa Indonesia dan juga ada serial yang membahas buku dia yang klasik itu. Tapi di sini dia mengatakan bahwa untuk segala sesuatu yang tidak ada buktinya, tidak ada evidence, sebaiknya kita lupakan aja. Dan orang yang agnostik itu orang yang tidak percaya bahwa sesuatu itu sejauh belum bisa dibuktikan, maka itu boleh tidak dipercaya. Nah, karena itu dia memilih agnostik karena banyak isu-isu dari agama itu tidak bisa dibuktikan, kira-kira begitu. Jadi kembali ke sini, seorang sains seperti Carl Sagan itu dia berhenti maksimal itu di agnostisisme. Kalau seorang yang saintisme yang menjadikan sains sebagai ideologi, dia bisa lanjut kepada ateisme. Jadi kalau seorang saintis menjadi ateis, dia sudah mengambil saintisme sebenarnya. Jadi pada umumnya para ilmuwan itu tidak mau royal bicara kalau dia tidak memang bisa membuktikannya. Tapi kalaupun dia bicara, paling jauh adalah agnostik. Jadi agnostik itu ya saya nggak tahu apakah Tuhan itu ada atau tidak ada ya. Misalnya Carl Sagan tidak mau bicara tentang apakah memang ada pencipta dari kosmos yang sudah dipetakan berawal dan berakhir pada Big Bang dan pada black hole. Tapi dia tidak mau berspekulasi bahwa ada Tuhan yang menciptakan itu semua. Dia hanya mengatakan saya tidak tahu. Nah, itu agnostik ya, saya tidak tahu. Oke. Nah, itu sedikit apa namanya uraian umumnya tentang ateisme baru. Sekarang kita coba masuk beberapa poin pemikiran ateisme baru yang akan saya mulai dengan ringkasan ide-ide mereka. Jadi di dalam uraian saya ini saya akan meringkaskan secara sangat umum gambaran pemikiran ateisme baru pada Sam Harris, Richard Dawkins, Daniel Dennett, dan Christopher Hitchens. Tentu saja mereka masing-masing punya pemikirannya sendiri, dan ada banyak buku yang sudah menguraikan tentang misalnya pemikiran Sam Harris, pemikiran Dawkins, dan seterusnya. Di antara empat orang ini, pada umumnya mereka adalah ilmuwan, ya. Ada yang biolog, ada yang neuroscience. Hanya hanya Daniel Dennett itu yang seorang filosof profesional. Ini penting karena nanti kita akan lihat pada tiga tokoh selain Dennett itu terlalu bersemangat dalam membela ateismenya dan tidak memberi ruang pada refleksi filosofis yang sudah sangat mapan ya ribuan tahun karena memang mereka tidak mengenalnya dan juga tidak akrab. Jadi mereka dari ilmu mereka kemudian mengambil kesimpulan ateisme, kesimpulan filosofis sendiri tanpa memperbincangkannya dengan sejarah filsafat yang sudah sangat panjang. Oke, jadi kembali istilah ateisme baru itu istilah jurnalistik, bukan istilah yang muncul dari satu aliran yang oleh para ahli filsafat atau ahli sejarah filsafat disebut sebagai aliran ateisme baru ya. Tidak, ini istilah yang jurnalistik, jadi karena itu sebenarnya istilah ini kurang banyak digunakan di dalam buku-buku daras tentang ateisme. Jadi pembicaraan ateisme di buku daras ya ateis begitu, ateisme.
baru tidak baru itu sebenarnya hanya istilah populer yang kadang-kadang dipakai hanya untuk supaya lebih lebih mengerti, menyambungkan dengan apa yang secara populer sudah ada. Dan yang menarik dari tokoh-tokoh ateisme baru ini, 4 orang ini ataupun yang mengikuti mereka itu pada umumnya mereka punya kepercayaan diri yang tinggi sekali. Mereka sangat pede dalam mempromosikan ateisme. Ini akan terasa sekali kalau ibu bapak sekalian misalnya coba lihat di YouTube itu ada video judulnya The God Delusion, video, tapi ini video bukan buku, meringkaskan isi bukunya, dan itu video yang memang dibuat dengan sengaja oleh Dawkins untuk menunjukkan bagaimana orang beragama itu sebenarnya adalah orang-orang yang dalam istilah dia orang yang bodoh, orang yang tidak menggunakan rasio ya, akal budi. Nah, jadi sangat pede lah Dawkins itu, dan dari semuanya memang Dawkins ini yang paling terkenal, yang paling provokatif, paling militan ya. Dan itu kepercayaan diri, dan pada umumnya mereka termotivasi oleh kepedulian moral ya, dari dampak buruk dari agama. Agama memberikan dampak buruk untuk kemanusiaan dan peradaban manusia. Itu disebut dengan rasa kepedulian moral, tapi juga kemarahan karena efek dari keyakinan agama atau efek dari iman secara global ya. Nah, itu yang memotivasi kenapa mereka mengadvokasi, mempromosikan ateisme dengan penuh percaya diri ya. Kemudian kalau nanti kita akan lihat sebenarnya sulit dari segi ilmu filsafat ya, sulit untuk bisa kita mendapatkan satu filsafat yang betul-betul baru dari argumen mereka. Jadi sebenarnya ateisme baru tuh nggak ada yang baru. Sebenarnya sudah dimengerti juga apa yang disuarakan oleh mereka, cuma mereka menyuarakan dengan cara baru aja, dengan provokasi baru, dengan kontroversi baru, dengan serangan-serangan yang lebih kejam, lebih keras ya daripada yang sebelumnya. Misalnya kita sudah bisa lihat pada para ateis lama yang mereka adalah ilmuwan seperti Karl Marx pada ilmu ekonomi dan sosiologi, pada Sigmund Freud untuk ilmu psikologi, psikoanalisa, dan pada tokoh yang tidak kita singgung, Darwin untuk ilmu biologi dan evolusi. Jadi nggak ada yang baru. Kalau dari sudut ilmu filsafat sebenarnya yang mereka katakan tuh kesimpulan-kesimpulannya sudah dikatakan oleh Darwin misalnya. Oke, dan kita bisa sekarang melihat apa sih sebenarnya yang menjadi pandangan umum ateisme dari mereka, dan saya akan mengkategorikannya pada 3 dimensi filosofis untuk kita lihat ya, metafisik, epistemologis, dan etis ya. Metafisik tentu saja mereka meyakini bahwa tidak ada realitas supernatural atau ilahi dalam bentuk apapun. Mereka penganut naturalisme yang sangat keras ya, pengaruh naturalisme yang sangat keras. Itu dari segi metafisiknya tidak ada hal-hal yang metafisik, yang supernatural atau yang ilahi dari realitas ini. Dari segi epistemologi itu mereka pada umumnya mengatakan agama itu tidak rasional. Agama itu adalah produk dari manusia yang tidak menggunakan akalnya, percaya pada hal yang sebenarnya tidak masuk akal. Hal-hal yang gaib, yang superstitusi, yang klinik-klinik, begitulah kira-kira. Itu epistemologinya. Dan etikanya itu buat mereka standar moral agama itu sebenarnya standar moral yang sangat bias dari kepercayaan, karena itu tidak
tidak mewakili atau tidak merepresentasi standar moral sekuler yang universal dan objektif. Kita tidak bisa mengambil standar moral dari agama. Kita harus bangun standar moral yang lebih sekuler ya. Nah itu kira-kira pandangan dasar metafisik, epistemologi, etis dari mereka. Dan komponen ini, terutama yang moral, itu sebenarnya memang membedakan antara ateisme lama dan pandangan mereka yang disebut ateisme baru. Berbeda dengan Nietzsche atau Sartre yang mereka jauh lebih militan, lebih kasar ketika mengatakan agama itu sebenarnya buruk ya. Mereka mengatakan agama itu buruk dengan berbagai macam cara. Itu terutama tiga yang lain. Dennett sebagai seorang filosof, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengatakan itu sekasar tiga yang lain, terutama Richard Dawkins ya. Itu Dennett, dia sudah memahami sejarah filsafat sehingga sebenarnya dalam agama itu ada refleksi filosofis yang sangat mendalam, terutama yang dihasilkan dari filsafat abad pertengahan Kristen, yang juga ada pada filsafat Yahudi dan Islam pada abad pertengahan, yang itu bukan filsafat yang yang murahan ya, filsafat yang gampang dipatahkan. Itu filsafat yang sangat mendalam, yang tidak bisa kita sebut sebagai filsafat yang gelap ya, karena filsafat ini sebenarnya filsafat yang betul-betul sekarang diakui abad pertengahan itu punya satu dimensi filsafat yang sekarang hilang ya di abad modern ini. Oke. Nah, dan para ateisme baru ini menggunakan ilmu-ilmu alam ya. Jadi mereka menggunakan ilmu alam untuk mengkritik agama. Mereka memanfaatkan sains untuk menjadi alternatif dari agama ya. Dan buat mereka sains atau ilmu-ilmu empiris itu satu-satunya kebenaran yang bisa dipegang ya. Karena ada dasar bukti yang memadai pada ilmu pengetahuan yang tidak memadai pada agama juga filsafat. Kesimpulan mereka adalah bahwa ilmu pengetahuan sebenarnya tidak bisa gagal akhirnya menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Jadi dengan ilmu pengetahuan kita bisa tahu Tuhan itu sebenarnya tidak ada ya. Jadi sains mendukung klaim bahwa Tuhan itu tidak ada. Atau kalau lebih rendah hati mungkin tidak ada. Tapi mereka kadang-kadang tidak rendah hati, mereka mengatakan Tuhan itu tidak ada. Itu sebenarnya tidak lebih dari imajinasi buatan-buatan dari manusia yang dalam proses evolusinya memang memerlukan imajinasi yang kita sebut imajinasi ketuhanan dan agama untuk survival dari kemanusiaan. Dan ini sesuatu yang merupakan pandangan pada umumnya ya. Kalau teman-teman sekalian membaca Harari juga punya pendapat yang seperti itu. Tapi Harari, saya kira dia bukan seorang ateis ya, dia seorang yang sebenarnya agnostik, tapi sebenarnya dia menemukan jalan lain yang lebih spiritual ya. Oke, nah ada beberapa tema yang akan saya bicarakan untuk melihat pemikiran mereka. Saya akan coba untuk lihat beberapa poin. Pertama, sebenarnya kalau membicarakan iman itu bagi mereka kaum ateis ini sebenarnya apa sih yang dimaksud ya? Nah, jadi sebenarnya pada umumnya mereka seperti misalnya Richard Dawkins ya, sudah dalam bukunya The Selfish Gene, itu buku yang juga ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, Gramedia. Dan lebih jelas lagi dalam The God Delusion mengatakan bahwa iman itu sebenarnya adalah apa ya? Adalah pangkal kejahatan ya. Karena karena sifatnya yang tidak rasional, bahkan irasional ya. Jadi ini yang terus-menerus mereka katakan
bahwa iman dan rasionalitas itu bertentangan. Ini sesuatu yang benar-benar mereka tidak mengenal filsafat ya, karena dalam filsafat itu sebenarnya sudah ada sebuah usaha yang ratusan tahun para filosof berusaha untuk mencari keselarasan antara iman dan rasionalitas. Bahkan iman itu harus bersifat rasional. Iman harus mendapatkan penjelasan rasional. Nah, itu nggak peduli. Dawkins tidak peduli. Ya, pada umumnya mereka semua tidak peduli. Pokoknya iman itu pangkal dari kebodohan. Iman itu adalah tidak rasional, bahkan irasional ya. Sehingga kemudian misalnya Harris ya itu mengatakan bahwa keyakinan agama itu adalah keyakinan yang tidak bisa dibenarkan. Hitchen menyebut dengan istilah itu nggak lebih dari angan-angan saja ya. Jadi kepercayaan dari teistik itu sebenarnya tidak masuk akal atau irasional ya. Nah, untuk membuktikan semua yang mereka katakan itu mereka menggunakan ilmu-ilmu empiris sebagai kriteria ya. Jadi untuk menilai keyakinan agama itu irasional ya. Misalnya apa namanya? Misalnya bahwa tidak ada bukti yang memadai yang bisa memberikan keyakinan pada kita bahwa yang dikatakan oleh agama atau yang diimani itu adalah memang sungguh-sungguh benar gitu. Karena itu mereka memunculkan istilah, misalnya Dawkins itu istilahnya hipotesis Tuhan. Jadi Tuhan itu dijadikan sebagai sebuah hipotesis untuk memberikan penjelasan berbagai macam realitas dalam kehidupan manusia ini. Sebenarnya hipotesis Tuhan itu adalah sesuatu yang muncul sebagai sebuah tradisi lokal di zaman dulu ketika manusia belum menemukan sains yang. Jadi ini lebih banyak pendapat pribadi atau pendapat komunal daripada sebuah bukti ya. Oke, itu yang pertama tadi soal iman ya. Sekarang yang kedua soal argumen ya, bagaimana mereka melawan Tuhan ya. Kalau dari sudut pandang filsafat ya sebenarnya pandangan-pandangan ateisme baru itu bukan sebuah filsafat agama ya. Jadi karena itu sebenarnya kalau dalam buku Daras Filsafat Ketuhanan, ateisme baru itu tidak mendapatkan ruang yang kokoh seperti kalau kita membicarakan Feuerbach, Karl Marx, Sigmund Freud, bahkan Jean-Paul Sartre. Ya dibicarakan juga, tapi sepintas lalu karena memang ini populer sekali jadi dibicarakan, tapi tidak ada refleksi filosofis yang baru, yang mendalam dari aliran yang secara populer disebut ateisme baru. Jadi karena itu ini bukan merupakan aliran dalam filsafat ya. Itu hanya istilah dalam jurnalistik ya. Tadi kita sudah menyebut ini. Oke, nah jadi mereka sebenarnya melawan argumen tentang Tuhan itu dari berbagai macam segi. Ada yang menggunakan kosmologi seperti Thomas Harris misalnya, Sam Harris dia menggunakan argumen kosmologi sehingga dia menentang tentang adanya pendapat bahwa ada sebuah zat, ada sebuah entitas atau zat yang cerdas yang telah menciptakan sebuah rancangan yang mengagumkan ini ya. Argumen from design. Ada desain, maka ada desainer. Nah, hal seperti itu membuat mereka dalam kosmologi yang mereka sajikan melampaui dari yang disajikan oleh para astrofisik misalnya. Mereka mempunyai kesimpulan bahwa kosmologi memberikan bukti
bahwa tidak ada yang disebut sebagai apa namanya, misalnya intelijen yang cerdas, yang telah menyebabkan semua ciptaan yang luar biasa ini. Ada desainer ya. Nah itu mereka tolak ya. Itu argumen kosmologi. Tapi ada juga yang menggunakan, misalnya Sam Harris juga menggunakan argumen kejahatan ya. Ini yang sudah kita bicarakan kemarin pada mulai dari Epikuros sampai sekarang pun masih menjadi masalah filsafat ketuhanannya. Jadi apa namanya, argumen-argumen tentang melawan Tuhan dari kelompok ateisme baru ini sebenarnya untuk mematahkan yang mereka sebut hipotesis Tuhan yang itu ada pada orang beriman ya. Karena mereka tidak mempercayai adanya Tuhan, sehingga hipotesis Tuhan pun mereka coba patahkan ya. Misalnya ada satu lagi, Dennett misalnya mengatakan konsep Tuhan itu tidak cukup menentukan, tidak cukup memadai untuk bisa menjadi sebuah hipotesis atas semua yang ada, yang bisa menjelaskan realitas ini. Nah, ini gambar yang sudah kita lihat kemarin. Jadi para saintis ya, para ilmuwan, terutama astrofisik atau kosmologi modern, itu percaya pada naturalisme yang di atas, paling atas ini. Tapi mereka sebenarnya berhenti di sini. Mereka akan mengatakan, saya tidak tahu sebelum Big Bang itu sebenarnya ada apa. Mereka hanya bikin hipotesis, various physical hypothesis ya, hipotesis fisikal yang bermacam-macam, yang ini tentu dipelajari di astronomi atau di dalam kosmologi modern, tapi sebenarnya tidak ada satu keyakinan atau satu pandangan yang diterima luas bahwa hipotesis ini bisa diterima. Jadi sampai Big Bang itu sebenarnya sekarang sudah relatif diterima dalam kosmologi modern ya, yang akan terus berkembang, berevolusi, nanti ada akhirnya. Jadi pandangan bahwa alam semesta ada awal, ada akhir, itu sesuatu yang sudah diterima, dan itu panjang sekali ya. Mereka sudah sepakat angkanya bahwa usia alam semesta ini itu 13,7 miliar tahun, dan kehidupan muncul 4 miliar tahun yang lalu ya. Dan itu proses evolusi yang panjang, yang lama sekali. Tapi orang beriman, menurut mereka itu menambahkan Tuhan di sini sebagai penyebab dari awal alam semesta ini. Ada dua aliran besar. Ada yang disebut dengan Big Bang Theism, jadi percaya pada Big Bang, tapi sebenarnya orang yang percaya ini menggunakan teori Big Bang untuk membenarkan teisme ya. Atau versi yang lain namanya Big Bang and Intelligent Design Theism. Ini di Amerika, Intelligent Design. Jadi ada intelligent designer, ada desainer yang cerdas sekali yang menciptakan desain yang betul-betul mengagumkan ini. Nah, mereka kemudian menggunakan itu untuk argumen teisme. Dan di sini yang tadi disebut oleh Dawkins sebagai God hypothesis, ya, hipotesis Tuhan, ditaruh di sini sehingga kemudian menjelaskan tentang adanya Tuhan. Jadi teori kosmologi dipakai untuk pembuktian adanya Tuhan pada teisme, dan ini sesuatu yang akan ditolak oleh ateisme baru itu. Mereka merasa tidak cukup berhenti sebagai saintis yang sifatnya agnostik atau tidak tahu ya tentang soal-soal sebelum Big Bang ini, pada paham naturalisme yang berhenti pada naturalisme, tapi mereka mengembangkan suatu naturalisme yang ateis, sebut saja begitu ya, untuk mengimbangi dua filsafat yang menggunakan kosmologi ini.
Nah, jadi sekarang ini posisinya ada perdebatan antara kelompok ateisme baru dengan kelompok teisme yang menggunakan isu yang sama, yaitu kosmologi. Kalau kita lihat di internet itu ada debat antara orang yang percaya pada ateisme baru dengan orang-orang yang mengembangkan Big Bang Theism atau Big Bang dan intelligent design theism. Misalnya William Craig melawan mereka, para ateisme baru ya. Nah, ini gambaran pemetaan yang sederhana yang kita akan melihat bahwa sebenarnya para ateis baru itu mereka menggunakan naturalisme yang di sini dengan semangat militan yang melebihi para saintis. Maka kita sebut tadi ini saintisme. Dan mereka akan melawan pandangan teisme yang juga sudah mulai canggih menggunakan ilmu pengetahuan untuk memberikan pendasaran pada teisme mereka. Jadi ini yang kemudian apa namanya menjadikan bahwa Tuhan yang merancang alam semesta ini adalah sesuatu yang perlu dipertanyakan ya oleh mereka mempertanyakan ini semua. Oke, kita lihat yang ketiga sekarang ya. Mereka sangat meyakini tentang evolusi ya. Evolusi dan teori evolusinya itu evolusi yang membawa kepada pandangan ateisme. Ini sesuatu yang tidak baru, ini sudah ada pada Darwin benih-benihnya ya. Karena mereka tidak percaya pada adanya realitas supranatural, sehingga sebenarnya semua fenomena sosiologi, psikologi itu sebenarnya adalah fenomena yang tidak lebih dari biologi. Jadi sebenarnya pandangan ateisme baru itu sangat biologisme ya. Yang para ilmuwan biolog atau para biolog, ilmuwan biologi itu tidak se ekstrem itu, tapi mereka menggunakan biologi menjadi biologisme untuk memberikan penjelasan bahwa semua fenomena sosiologi, psikologi, agama itu sebenarnya fenomena biologi. Nah, ini hanya melanjutkan apa yang sudah dikatakan oleh sejak Feuerbach tadi atau Karl Marx atau Freud ya, itu sebenarnya gaya berpikirnya sama, tapi sebenarnya sudah ada pada ateisme lama ya. Coba kita lihat. Jadi misalnya Sam Harris merangkum pandangan mereka dengan mengatakan bahwa sebagai fenomena biologis, agama adalah produk proses kognitif yang berakar dari dalam masa lalu evolusi kita. Jadi agama itu tidak lebih dari fenomena biologis ya. Ini tentu sesuatu yang menjadi kecenderungan dari saintisme ya. Saintisme, dan ini sesuatu yang akan menjadi tantangan yang para teolog atau filosof perlu menjawab apakah memang betul bahwa agama tidak lebih dari fenomena biologis ya. Nah, jadi ini disebut naturalisme. Jadi agama itu sebenarnya suatu fenomena alam biasa saja ya. Di sini ada sedikit catatan-catatan mengenai pandangan-pandangan seperti itu dari tokoh-tokoh yang lain. Dennett misalnya, dia seorang yang menggunakan konsep replikator berbasis budaya. Jadi dia memakai yang sebelumnya oleh Dawkins sudah disebut dengan meme ya, teori meme itu yang analog dengan gen atau gene itu yang merupakan suatu basis biologi. Nah ini Dennett itu sebenarnya cukup punya ilmu untuk menjelaskan ini karena dia seorang kalau nggak salah neuroscience di samping filosof ya. Oke, nah yang keberapa sekarang? Keempat kalau nggak salah.
Jadi kita juga perlu melihat apa yang disebut dengan moral agama ya. Jadi pada umumnya para ateisme baru ini meyakini moral agama itu muncul atau menjadi sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan kemanusiaan itu sebenarnya berkembang karena penting untuk kelangsungan hidup. Jadi manusia perlu membangun sebuah moral agama untuk survivalnya, supaya bisa dalam proses evolusi ini bisa bisa selamat ya, dan terus melangsungkan jenisnya ya, Homo sapien ini sampai sekarang ya. Dan ini juga sesuatu yang bukan hal yang baru ya, dan sekarang ini sepertinya para ilmuwan meyakini soal ini, seperti kalau Harari dari sudut pandang ilmu sejarah. Tapi perbedaannya pada ateisme baru ini itu ditekankan sebagai tidak lebih dari itu. Tidak lebih bahwa agama itu muncul sebagai suatu cara supaya ada kelangsungan hidup. Jadi mereka betul-betul tidak rendah hati, mereka meyakini sungguh-sungguh bahwa apa yang menjadi penjelasan dari sains itu sebagai kebenaran mutlak lah, kira-kira begitu. Saya kira orang seperti Harari juga punya pandangan seperti ini, tapi dia cukup hati-hati, cukup rendah hati untuk tidak mengatakan bahwa semuanya tidak lebih dari proses survival ya. Saya kira Harari tidak mengatakan begitu, tapi pandangannya sebenarnya sudah dikatakan juga oleh Harari ya. Dan apa namanya, mereka juga pada umumnya sangat keras pada perilaku-perilaku yang muncul dari moral agama, dari yang tidak kontroversial. Misalnya tidak kontroversial itu bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu sesuatu yang mengerikan, tapi ini tidak sekontroversial tentang apa yang akan mereka katakan lebih lanjut. Inkuisisi, perang agama, perburuan, penyihir, homofobia, ini sesuatu yang mereka sudah yakin bahwa itu memang agama bisa membawa kepada itu semua ya, kepada tindakan yang buruk. Tapi ketika mereka mengatakan bahwa ada moral agama yang kemudian ini menjadi kontroversial, seperti agama itu mendorong pada kriminalisasi orang yang melakukan aborsi atau eutanasia, agama melakukan pelecehan kepada anak-anak, kemudian agama melakukan suatu tindakan kekerasan kepada pengguna narkoba, kepada prostitusi dan seterusnya. Nah, ini pandangan-pandangan yang lebih kontroversial, menurut mereka ini lebih mengerikan dari agama. Tapi kalau yang pertama yang tidak kontroversial itu memang moral agama memang begitu buruk ya. Tapi ada lagi yang lebih buruk ya, yaitu ketika agama itu mendorong orang pada melakukan kriminalisasi pada hal-hal yang sebenarnya kalau pandangan sekarang itu sebenarnya hal-hal yang merupakan hak-hak individu. Nah, kira-kira seperti itu. Sam Harris secara eksplisit mengatakan ini semua sebenarnya akibat dari iman sebagai kepercayaan yang tidak berdasar. Sehingga kemudian dengan cara itu semua para ateis baru ini menghubungkan kritik epistemologi dengan kritik moral terhadap agama. Jadi yang kita sebut tadi epistemologi dengan etika dihubungkan, sehingga kemudian ada kelanjutan antara tiga hal itu, metafisiknya, epistemologinya, dan etikanya ya. Dan mereka semua sepakat bahwa banyak daftar yang bisa dilihat, dan mereka sudah mendaftar juga di dalam buku-buku mereka contoh-contoh dari perbuatan orang beragama yang kemudian menjadikan mereka menuduh agama itu sebenarnya memang buruk ya, dan membuat orang menjadi buruk ya. Nah, tapi yang menarik, mereka juga mengantisipasi moral ateisme yang kita sudah bicarakan kemarin ketika mengkritik ateisme lama, bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh ateis juga bisa menjadi satu tindak kekejaman, suatu keburukan yang luar biasa juga. Misalnya yang dilakukan oleh Hitler
dan Stalin. Tapi mereka membela bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh Hitler maupun Stalin itu tidak disebabkan oleh imannya. Dan apa namanya, mereka juga bukan ateis sepenuhnya. Ada dari mereka misalnya mengatakan Hitler itu bukan seorang ateis, dia seorang Kristen ya. Nah, tapi kalau Stalin memang ateis, tapi Stalin itu kejahatan kemanusiaannya itu tidak disebabkan oleh ateismenya, tapi disebabkan oleh hal yang lain yang disebut dengan ideologi komunisme ya. Jadi tidak dilakukan atas nama ateisme. Sehingga di sini kemudian ateisme baru tampak secara umum setuju bahwa kepercayaan teistik itu umumnya memiliki konsekuensi moral dan perilaku yang lebih buruk daripada kepercayaan ateis. Jadi moralitas ateis itu jauh lebih baik daripada moralitas teis ya. Sehingga kemudian ini menjadi pandangan pada umumnya ateisme baru. Dennett sejauh yang saya baca dia lebih hati-hati karena dia sudah mempelajari sejarah filsafat, dan dalam sejarah filsafat itu tidak seperti itu sebenarnya ya. Dia tidak ekstrim, tidak mau menarik garis di mana itu memang buruk seburuk-buruknya, itu terutama pada tiga temannya itu. Tapi Dennett sendiri sebenarnya melihat bahwa pada teistik juga ada sesuatu yang baik ya, walaupun dia tidak mengatakan itu, tapi dia tidak se apa namanya sekejam dari tiga temannya yang lain. Nah, karena itu sebenarnya agenda dari ateisme baru itu membangun sebuah moralitas sekuler ya. Moralitas sekuler itu artinya mereka mencoba untuk membangun yang murni dibangun secara alamiah, natural ya tadi ya, karena paham mereka kan naturalistik dan sekuler. Dan ini menarik karena kalau biasanya orang-orang yang apa namanya yang tidak meyakini moralitas agama, mereka akan mengembangkan paham yang disebut relativisme etis dan kemudian merelatifkan pandangan agama. Tapi para ateis baru ini mereka sebenarnya meyakini bahwa nanti kita akan punya dan bisa membangun berdasarkan ilmu pengetahuan sebuah moralitas sekuler ya. Sehingga seruan ateisme baru itu adalah kita perlu membuat satu standar moral sekuler universal, dan ini bisa menimbulkan beberapa diskusi filosofis yang menarik ya. Apa isinya? Nah, isinya itu ini terutama Sam Harris. Sam Harris mengatakan isinya itu bahwa moralitas atau standar moral sekuler ini diperlukan supaya manusia bisa sungguh-sungguh mencapai kebahagiaan dan mengurangi penderitaan sebagai makhluk hidup ya. Nah, ini dasar teleologis dari moralitasnya, dan manusia bisa mendapatkan itu karena ada yang disebut intuisi moral. Nah, istilah intuisi moral ini istilah yang dibangun oleh Sam Harris, dan ini menjadi istilah yang menggantikan misalnya pandangan agama yang mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya mempunyai dari dalam dirinya itu sudah terlahir adanya wawasan moral yang kemudian menjadikan dia selalu akan berbuat baik ya, dan agama mendukung wawasan moral yang ada di dalam hati nuraninya. Nah, itu intuisi ya, tadi apa istilahnya itu intuisi moral ya, intuisi etis ya. Dan fondasi intuisi etis itu adalah dari biologi, dari sains ya. Dan ini suatu Darwinisme yang sudah dikatakan oleh Darwin mungkin 100 tahun sebelumnya, dan kemudian
membawa satu wawasan moralitas sekuler yang kemudian mereka juga perlu menjawab pertanyaan mengapa kita harus bermoral ya. Yang ini pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan para teis di masa yang lalu, mengapa kita harus bermoral? Nah, para ateisme baru akan menjawab bahwa ini sebenarnya adalah untuk kebahagiaan manusia itu sendiri ya. Jadi sudah melepaskan dimensi-dimensi metafisik dari pertanyaan mengapa harus bermoral yang itu sudah dibahas dalam etika atau filsafat moral yang sejarahnya sangat panjang ya. Oke, satu lagi tentang wahyu, tentu mereka tidak meyakini adanya wahyu. Para ateis baru ini mengatakan bahwa yang disebut wahyu yang menjadi buku, misalnya Alkitab pada agama Yahudi dan Kristiani, Al-Quran pada agama Islam dan semua agama yang lain, buku-buku yang merupakan wahyu ilahi itu tidak lebih dari buku yang sebenarnya manusiawi, buku yang dibuat oleh manusia ya. Oleh karena itu di dalam buku itu, karena sifatnya manusiawi bukan ilahi seperti diyakini oleh orang beriman, di dalam buku itu ada banyak kelemahan, ada banyak hal-hal yang buruk, dan menarik bahwa mereka di dalam karangan-karangannya, dalam buku-bukunya itu mengutip ayat-ayat dari kitab suci, dari Alkitab, bahkan juga Al-Quran, termasuk juga nanti ada yang mengulas kitab Mormon, The Book of Mormon, itu siapa ya? Hitchen kalau nggak salah. Nah, jadi mereka mendaftar ya bagaimana ajaran dalam kitab suci yang sebenarnya membawa kepada keburukan. Jadi hal-hal yang buruk yang diperintahkan di dalam kitab suci. Jadi apa namanya? Jadi kasus tentang keaslian, jadi hal yang terkait dengan keaslian bahwa ini adalah wahyu ilahi itu tidak dipercayai oleh mereka, dan mereka sebenarnya sangat meragukan kitab suci itu sebagai memenuhi syarat sebagai yang disebut sebagai firman Allah atau kalamullah yang itu diimani oleh orang beriman. Bagaimana mungkin ini disebut sebagai kalamullah, karena isinya begini, hal-hal yang buruk yang mereka tunjukkan. Dan itu sebabnya kenapa kaum ateis itu sangat suka untuk menunjukkan ajaran-ajaran yang buruk dari agama ya. Saya lupa ada seorang, misalnya seorang anggota parlemen di Belanda membuat sebuah film judulnya Fitnah, dan film itu telah menjadi fitnah untuk kalangan muslim karena di buku itu dia mengatakan semua tindakan dari teroris itu ada akarnya dalam kitab suci, dalam Al-Quran. Dia tunjukkan di filmnya itu, ini ayatnya, ini tindakan dari kaum teroris. Dan hal-hal yang kayak begitu tuh sangat disukai oleh para ateis baru ya. Nah, yang terakhir pemenuhan sekuler. Jadi sebenarnya kalau agama itu punya satu agenda bagaimana manusia bisa mewujudkan pemenuhan dirinya sehingga mencapai yang disebut kebahagiaan dunia akhirat atau kebahagiaan di dalam satu relasi dengan yang ilahi. Nah, mereka juga punya itu cara pemenuhan sekuler itu ya. Nah, ini mereka membangun sebuah cara non religius untuk pemenuhan pribadi, untuk kesejahteraan pribadi dan kolektif ya. Sam Harris misalnya, karena dia sangat tertarik kepada spiritualitas Timur, dia menganjurkan supaya orang di dalam mengisi ateismenya itu melibatkan atau melakukan meditasi untuk bisa mendapatkan kebahagiaan melalui pelepasan ego ya. Jadi penderitaan itu disebabkan karena ego ya.
Jadi pelepasan ego ini menjadi bagian dari spiritualitas yang meditasi memberikan jalan ke arah itu ya. Ya, ini menarik ya, karena ini kembali ke Harari. Harari juga menganjurkan hal yang seperti ini. Kalau Dawkins, dia sebenarnya tidak peduli dengan soal-soal spiritualitas yang Sam Harris punya ketertarikan. Dia malah mengatakan bahwa sains itu bisa membuka pikiran manusia sehingga bisa memuaskan jiwanya ya. Jadi sains itu akan membawa kepada pemenuhan sekuler ya, pemenuhan jiwa manusia ini. Hitchen dia apa namanya? Dia juga meyakini bahwa sebenarnya naturalisme atau alam ini cukup menakjubkan bagi orang yang merefleksikan alam ini, dan ini bisa memberikan pemenuhan sekuler ya. Dennett itu dia percaya pada spiritualitas dari naturalistik yang murni ya. Jadi spiritualitas dari ateisme. Nah, ini juga istilah yang menarik karena ada beberapa buku yang menyajikan sebuah spiritualitas dari ateisme. Akhirnya sebenarnya mereka memerlukan semacam spiritualitas untuk memberikan pemenuhan terhadap jiwa manusia atau pencarian, pengejaran untuk kebahagiaan. Oke, sekarang kita masuk pada tema yang menjadi inti dari pertemuan kita malam ini, yaitu kritik ya terhadap ateisme baru ya. Ada satu filosof, teolog yang sangat terkenal yang sudah kita sebut beberapa kali dalam pertemuan kemarin, namanya Dr. William Lane Craig, Profesor Craig ini. Dia betul-betul juga sangat bersemangat untuk meladeni para ateisme baru ini ya. Saya sangat mengagumi pemikiran Craig ini karena dia membangun suatu argumen kosmologi baru berdasarkan kosmologi baru untuk membuktikan teisme. Dia punya cara pembuktian yang deduktif dan yang induktif. Ini sesuatu yang menarik dari fenomena sekarang ini ya. Ada ateisme baru dan ada teisme yang juga diperbarui. Nah, itu misalnya salah satu tokohnya adalah William Lane Craig ini. Nah, sekarang kritiknya ya. Kita lihat kritik. Jadi pada umumnya sebenarnya pandangan-pandangan ateisme baru ini adalah pandangan yang menggunakan basis ilmu pengetahuan atau sains untuk metafisika mereka. Tentu mereka sebenarnya anti metafisika, menolak metafisika, tapi kita sebut saja begitu tanda petik. Dan kemudian epistemologinya tentang pengetahuan manusia dan aksiologinya ya. Dan sekarang sebenarnya sudah banyak penulis-penulis yang memetakan pemikiran-pemikiran ateisme baru ini ya. Misalnya ini ada orang namanya, gimana menyebutnya, Dines de Souza. Dia menerbitkan satu pembelaan agama Kristen terhadap ateisme baru ini. Jadi terutama di kalangan Kristen itu setelah masa keemasan ateisme baru dalam sebut saja 10 tahun, 15 tahun terakhir ini, mereka sekarang sudah lebih siap untuk memberi tanggapan. Seperti William Craig ini ya, ada banyak penulis-penulis yang memberi tanggapan terhadap ateisme baru ini. Dan juga ada konferensi-konferensi yang dilakukan untuk memberikan evaluasi, untuk melihat kritik, mencari kritik terhadap ateisme baru. Seperti ini ada flyer dari sebuah acara di University of Notre Dame di Amerika yang membuat satu konferensi mereview dari pandangan agama terhadap wawasan ateisme baru. Nah, jadi kritik kita sebenarnya kalau kita melihat, misalnya kita mulai dari epistemologi ya.
pandangan epistemologi mereka sebenarnya pandangan epistemologi yang kalau kita punya wawasan sejarah filosofis yang panjang di Barat, itu sebenarnya epistemologi mereka itu benar-benar dangkal ya. Mereka mengatakan iman bertentangan dengan rasio. Itu sesuatu yang sebenarnya sudah ratusan tahun yang lalu para filosof itu berusaha melakukan suatu harmoni iman dengan rasio. Yang kita sebut kemarin fides quaerens intellectum. Itu sesuatu yang sangat kuat juga dalam tradisi filsafat di agama Yahudi dan Islam di abad pertengahan, yang mereka punya tokoh-tokohnya seperti Ibn Maimun atau Maimonides dan Ibn Rus di Islam. Dan di sejarah Kristen itu sepanjang sejarah abad pertengahan, setelah belajar dari gerakan serupa di Yahudi dan Islam, di agama Kristen itu sepanjang sejarah abad pertengahan sebenarnya sejarah mengharmoniskan iman dengan rasio. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa iman dan rasio itu sesuatu yang bertentangan, iman itu selalu irasional, itu sebenarnya pendapat yang tidak melihat bahwa manusia sepanjang ratusan tahun, itu ribuan tahun, 1000 tahun mungkin, telah mengkumuli isu ini ya. Dan akhirnya mendapatkan iman itu harus rasional. Jadi pendapat mereka itu terlalu dangkal sebenarnya, terlalu dangkal ya. Dan juga ketergantungan mereka atau mereka menggantungkan diri pada sains empiris untuk semua pendapat-pendapat mereka, itu juga sesuatu yang sebenarnya dangkal ya. Mereka betul-betul tidak punya wawasan bahwa sains empiris itu punya batas-batasnya, dan ketika batas itu sampai, itu harus dilanjutkan dengan filsafat, dan mereka sudah tidak percaya pada filsafat. Ketika filsafat sampai batasnya, harus dilanjutkan oleh teologi. Nah, itu mereka nggak peduli dengan soal itu. Padahal ini isu yang sudah lama diperbincangkan. Dan kemudian dari segi metafisik, misalnya Dawkins itu telah dikritik karena terlibat dalam evaluasi argumentistik yang dia advokasi ketidakmasuk akalan argumentistik. Tapi sebenarnya itu argumentistik yang dia bicarakan itu bukan sesuatu argumentistik yang telah secara mendalam dalam filsafat terutama abad pertengahan yang menjadi fondasi untuk teologi Kristen, Islam maupun Yahudi. Nah, Dawkins itu terlalu dangkal dan dia mengabaikan literatur filosofis dalam teologi alam. Maksudnya natural theology, dalam teologi rasional. Jadi ada natural theology atau teologi rasional, kadang-kadang diterjemahkan dengan teologi alam. Saya sebenarnya lebih senang teologi kodrati ya, istilah teologi kodrati lebih bagus. Teologi kodrati merenungkan isu-isu teologis tapi secara akal budi melulu. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang sangat kuat di dalam abad pertengahannya. Di Islam itu ada aliran namanya Mu'tazilah, sudah kita singgung di pertemuan kemarin, dan ini sesuatu yang juga berkembang pada Kristen abad pertengahan. Beberapa kritikus seperti William Lane Craig menjawab bahwa sebenarnya paling banter argumen Dawkins dan argumen para ateis baru ini itu hanya bisa menunjukkan bahwa hipotesis Tuhan itu tidak menjelaskan adanya alam semesta ini. Tapi sebenarnya mereka tidak bisa menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Kira-kira langsungnya begitu, Tuhan itu tidak ada. Sebenarnya yang harus mereka katakan itu seperti para ilmuwan, kita tidak tahu apakah Tuhan itu ada atau tidak ada. Yang kita tahu ada Big Bang, itu sudah secara ilmu pengetahuan, astrofisika kita bisa meyakini bahwa ada Big Bang itu. Tapi sebelum Big Bang, apakah itu ada Tuhan? Kita tidak pernah tahu. Bisa ada, bisa tidak ada. Nah, jadi sebenarnya
hipotesis Tuhan ini adalah sesuatu yang para ateis baru itu mempersoalkannya, tapi dia tidak bicara apa-apa tentang ada tidak adanya Tuhan ya. Oke, nah kira-kira seperti itu. Pada segi etika, eh, tentu saja ontologi untuk standar moral universal ini sesuatu yang sebenarnya miskin ya, karena filsafat itu sudah punya satu fondasi standar moral universal yang didasarkan pada ketuhanan ya. Immanuel Kant itu misalnya seorang filosof etika yang walaupun dia menolak metafisika sebagai tidak mungkin, tapi dia tidak bisa menolak bahwa standar moral universal itu harus didasarkan pada ketuhanan. Ada istilah yang menarik ya untuk Kant ini. Jadi Kant itu untuk metafisikanya dia menendang Tuhan dari pintu depan, tapi untuk etikanya dia memasukkan kembali Tuhan dari pintu belakang. Itu Immanuel Kant ya. Dan saya kira pandangan-pandangan ateis baru tentang moral universal sekulernya itu sebenarnya sangat miskin ya. Sangat miskin kalau ditinjau dari wawasan filsafat yang sudah sangat panjang ribuan tahun itu. Oke. Saya kira saya berhenti di sini.